Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, perkenalkan nama saya Atahira Azhara dengan NIM 211-9021. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada terjadi kebisingan karena lokasi saya berada tepat di pinggiran jalan sehingga banyak lalu lalang mobil dan motor. Nah, pada malam ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dan fotosintesis. Izinkan saya untuk share PPT buatan saya. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu generatif dan vegetatif. Di mana generatif itu artinya perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan melalui proses perkawinan. Yang menjadi sarana untuk perkembangbiakan atau perkawinan dalam generatif ini adalah bunga, di mana di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai struktur bunga, mulai dari kelopak, putik, benang sari, dan di mana putik itu sebagai kelamin betinanya dan benang sari sebagai kelamin jantan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif itu biasa disebut dengan penyerbukan, di mana penyerbukan atau polinasi itu adalah jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Nah, penyerbukan ini juga terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka ataupun di tumbuhan berbunga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyerbukan itu menjadi beberapa bentuk berdasarkan siapa yang membantunya. Pertama yaitu anemogami atau penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh angin. Nah, contohnya yaitu pada tumbuhan jagung, di mana pada tumbuhan jagung penyerbukannya dibantu oleh angin. Angin yang menggerakkan tubuh tumbuhan jagung membuat benang sari jatuh ke putik sehingga terjadilah namanya proses penyerbukan pada tumbuhan jagung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara anemogami ini memiliki ciri umumnya hidup di daerah yang tidak terlalu banyak air, serbuk sarinya kering atau ringan, dan mahkota bunganya kecil. Nah, karena tadi serbuk sari kering dan ringan, sehingga jika tertiup angin akan lebih mudah untuk terjadinya penyerbukan. Nah, jagung dan rumput merupakan tumbuhan yang berkembang biak secara anemogami. Yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan zoidogami atau dibantu dengan hewan. Nah, perkembangbiakan dibantu dengan hewan. Salah satunya yang saya berikan yaitu pada beberapa tumbuhan bunga, di situ terlihat kupu-kupu sedang berada di atas putik. Nah, selain kupu-kupu, biasanya hewan yang membantu dalam penyerbukan tumbuhan ini adalah lebah ataupun burung, di mana saat itu mungkin lebah sedang menghisap nektar, begitu juga burung seperti burung-burung penghisap madu. Nah, ciri tumbuhan yang pada penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini adalah tumbuhan yang dapat menghasilkan madu tentunya. Selain menghasilkan madu, tumbuhan juga memiliki aroma yang dibutuhkan oleh hewan. Dan biasanya aromanya ini menyengat yang berguna untuk menarik perhatian daripada hewan. Contohnya adalah bunga Rafflesia arnoldi yang mengeluarkan bau busuk. Nah, dari bau busuk inilah kemudian menarik perhatian lalat. Sehingga lalat hinggap pada bunga Rafflesia arnoldi, dan kemudian saat hinggap itu benang sari akan menempel di kaki-kaki lalat, dan kemudian saat lalat pergi hinggap ke bunga Rafflesia yang lainnya, kemudian terjadilah penyerbukan secara zoidiogami. Selanjutnya yaitu penyerbukan secara hidrogami. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu alga atau ganggang. Nah, ganggang atau alga ini jenis tumbuhan yang hidup di air, tentu kita sudah tahu kan. Nah, tumbuhan ini bertindak sebagai produsen di dalam ekosistem air. Penyerbukan pada ganggang dibantu oleh air terjadi ketika seluruh bagian ganggang tertutup oleh air. Benang sari yang hanyut oleh air tadi akan menempel pada putik. Selain ganggang bisa juga yaitu hidrilla juga berkembang biak secara hidrogami. Pada perkembangbiakan tumbuhan secara hidrogami ini memiliki ciri yaitu seluruh tubuh tumbuhan tertutup oleh air seluruh. Nah, dapat hidup di air dan bertindak sebagai produsen bagi hewan lain. Selanjutnya yaitu penyerbukan secara antropogami.
atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Misalnya pada tumbuhan anggrek atau pada tumbuhan vanili. Nah, tumbuhan anggrek adalah jenis tumbuhan yang hanya memiliki satu alat kelamin, baik itu benang sari ataupun putik dalam satu bunga. Nah, benang sari dan putik ini tidak bisa bertemu sehingga tidak terjadi penyerbukan. Tumbuhan anggrek untuk bertahan hidup maka membutuhkan bantuan dari manusia tadi. Untuk melakukan penyerbukan agar tumbuhan itu tidak punah, berarti penyerbukan ini dilakukan secara sengaja oleh manusia guna mempertemukan antara benang sari dan putik tadi. Kemudian contoh tumbuhan yang menggunakan ini tadi sudah saya berikan, yaitu seperti vanili, anggrek, dan yaitu salak. Baiklah, selanjutnya itu kita akan beralih ke perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang tidak mengalami perkawinan. Perkembangan ini dengan dinamakan perkembangbiakan vegetatif berasal dari tumbuh-tumbuhan yang akan menjadi individu baru. Artinya perkembangbiakan vegetatif ini tidak melalui perkawinan dan berasal dari tubuh induknya untuk menjadi individu baru tadi. Perkembangbiakan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu buatan dan secara dibagi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai yang alami, yaitu umbi batang. Umbi batang nah, dapat dilihat umbi batang merupakan bagian tubuh batang atau akar yang mengembang di dalam tanah. Bagian ini merupakan bagian untuk menyimpan cadangan makanan dan berkembang biak. Contohnya yaitu adalah kentang yang ada di dalam tanah. Jenis umbi ini memiliki batang yang kecil dan kuncup. Nah, batang kentang yang kecil masuk ke dalam tanah, kemudian batang kentang dimodifikasi secara alami agar dapat berkembang biak. Batang yang ada di dalam tanah mengembang menyimpan cadangan makanan dan berkembang biak. Maka jika kita cabut pohon kentang tadi yang sudah siap panen, akan kita lihat bahwa kentangnya sudah menjadi kentang yang dapat kita makan. Selain itu, bentuk-bentuk lainnya seperti ubi jalar, bengkoang, gebili, dan gembolo. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis, contohnya seperti bawang ini. Jika kita amati bentuk bawang, batangnya itu sangat pendek, lentur, dan buahnya dari bawang tersebut memiliki banyak lapisan, seperti terlihat pada gambar. Nah, lapisan ini berbentuk siung, di mana siung ini menghasilkan tunas baru bagi bawang. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis banyak tumbuh daerah yang tidak terlalu banyak air. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara umbi lapis ini selain bawang merah, yaitu bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan loncang. Kemudian selanjutnya yaitu umbi akar. Umbi akar. Umbi akar merupakan perubahan bentuk akar yang mengembang ke dalam tanah. Akar akan menyimpan cadangan makanan, sehingga jika kita cabut tanaman yang berkembang dengan umbi akar ini, akarnya akan mengembang dan panjang. Jika kita perhatikan pada tumbuhan wortel, terdapat akar yang mengembang dan bawahnya ada akar yang panjang. Akar inilah yang menghasilkan buah dan sebagai calon individu baru. Selain wortel juga ada lobak ataupun ketela. Selanjutnya yaitu rizoma. Nah, akar tinggal atau rizoma merupakan perubahan akar yang menggelembung dalam tanah. Akar tersebut tumbuh menjadi batang dan daun, dan akar selain sebagai tempat berkembang biak juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Kemudian untuk akar tinggal ini, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma ini pada umumnya digunakan untuk bidang kesehatan, atau kita bisa sebut seperti tumbuh-tumbuhan toga, karena khasiatnya yang dapat mengobati banyak penyakit. Contoh lainnya yaitu kunyit, temulawak, lengkuas, dan kencur. Selanjutnya yaitu tunas. Nah, tumbuhan yang menggunakan berkembang biak secara tunas ini, contohnya itu pada pohon pisang. Pohon pisang merupakan tanaman yang hanya sekali berbuah.
Setelah buahnya diambil, pohon pisang akan mati. Pisang demi menjaga kelangsungan hidupnya, pisang akan berkembang biak dengan batangnya yang ada di tanah, dan hasil dari pengembang biakan akan muncul pisang kecil yang disebut dengan tunas. Nah, tunas pisang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dia sudah tidak bergantung bersama dengan induknya lagi. Artinya, tunas pisang susah dapat mencari makan sendiri. Selain pisang, juga ada pohon yang berkembang biak dengan cara tunas seperti tebu, bambu, ataupun aglonema. Kemudian kita kenal lagi namanya tunas adventif. Nah, tunas adventif contohnya itu ada cocor bebek, di mana tunas yang berada di pinggir daun yang memiliki akar. Daun inilah yang kemudian akan menjadi individu baru. Nah, lalu bagaimana untuk caranya untuk menanam cocor bebek? Caranya itu baiklah. Sebenarnya maaf terputus. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai tunas adventif. Nah, di tunas adventif ini kita akan melihat cocor bebek sebagai contohnya. Nah, cara untuk menanam tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas adventif adalah dengan mengambil salah satu daun yang sudah tua, kemudian tinggal letakkan saja pada tanah, maka akan tumbuh tunas-tunas baru. Selain cocor bebek, ada tumbuhan seperti kesemek ataupun sukun. Selanjutnya yaitu stolon atau gragi. Nah, stolon atau gragi ini seperti contohnya pada stroberi. Stolon adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan memiliki batang kecil yang dapat menjalar di atas permukaan tanah, dan buah terdapat pada ujung batang tersebut yang dapat digunakan sebagai calon individu baru. Selain stroberi, ada juga seperti arbei, rumput teki, maupun pegagan. Yang terakhir pada perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami adalah spora. Nah, spora kita dapatkan pada tumbuhan paku. Spora merupakan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan sel yang ada pada tumbuhan tersebut dan bertindak sebagai alat untuk perkembangbiakan. Jenis tumbuhan ini berbentuk sangat halus, mudah menyebar oleh angin, air, binatang, dan sebagainya. Tumbuhan ini biasanya hidup di daerah yang lembab. Contohnya tadi seperti paku ataupun lumut yang memiliki spora. Selanjutnya, tumbuhan berkembang secara vegetatif buatan. Yang pertama yaitu mencangkok. Yang kedua, mencangkok, di mana kegiatan mencangkok ini memiliki keuntungan kegiatan mencangkok ini adalah kegiatan manusia dengan mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya, kemudian kambium pohon ditutup tanah, humus dan dilapisi plastik lalu diikat. Nah, seperti pada gambar dapat dilihat pohon yang sudah terlihat kambiumnya kemudian ditutup oleh tanah. Nah, keuntungannya dari mencangkok adalah lebih cepat berbuah, sifat sama dengan induknya, dan pohon tidak terlalu tinggi. Kemudian selanjutnya itu stek. Nah, stek ini kita dapat pada saat orang menanam ubi. Nah, stek ini dibagi menjadi dua, yaitu stek batang, kemudian stek daun. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk ini dapat dilakukan dengan salah satu batang ranting dibengkokkan sampai ke tanah lalu ditimbun dengan tanah. Dalam penimpunannya biasa semua bagian ranting sampai tanah atau bisa juga sisakan ujungnya. Nah, selanjutnya contoh-contohnya itu tumbuhan apel, alamanda, anggur ataupun arbei. Yang terakhir yaitu menyambung atau mengenten. Nah, menyambung atau mengenten ini adalah teknik menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis dinamakan menyambung. Nah, menyambung tumbuhan bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai fotosintesis. Nah, tempat terjadinya fotosintesis adalah di daun, kemudian ada di kloroplas dan klorofil. Pada fotosintesis ada yang namanya terjadi reaksi fotosintesis, di mana reaksi terang dan reaksi gelap.
dari reaksi-reaksi inilah yang nantinya akan menghasilkan apa-apa saja yang biasanya kita kenal dengan seperti oksigen, kemudian menghasilkan berbagai bentuk dari kegiatan fotosintesis tadi. Contohnya reaksi tadi adalah contohnya sebagai berikut, di mana karbon dioksida ditambah dengan air, kemudian cahaya dan klorofil, glukosa dan oksigen tadi. Selanjutnya itu faktor penentu dari fotosintesis adalah intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, dan kadar fotosintak. Manfaat dari fotosintesis ini adalah menghasilkan oksigen, buah, glukosa, menghilangkan racun, memberikan kelembaban udara, dan memproduksi energi. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.